Sebentar kami mau siapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman. Firman-Mu menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam dan terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kita percaya Bapak Ibu, kita ada saat pagi hari ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena gagah dan kuat kita, tapi semata-mata karena kasih Allah yang luar biasa yang boleh kita rasakan di mana kita ada di bulan September ini. Tidak terasa saudara, sebentar kita akan tinggalkan tahun 2022 ini, tinggal berapa bulan lagi. Inilah waktu berjalan ya. Tidak terasa saudara. Yang menjadi pertanyaan, apa yang kita perbuat untuk Tuhan? Ya. Tema kita pada bulan ini, jalan keluar. Kita perlu jalan keluar. Kita perlu pimpinan Tuhan dalam setiap hidup kita. Menghadapi setiap persoalan. Menghadapi setiap masalah yang tidak pernah berhenti di dalam setiap hidup kita. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ini yang menjadi keyakinan kita saudara. Banyak di Alkitab mencatat tentang Tuhan memberi jalan keluar. Tapi ada banyak juga, ada jalan yang disangka lurus. Firman Tuhan katakan tapi ujungnya maut. Artinya seringkali kita mengandalkan kekuatan kita. Seringkali kita mengandalkan kehebatan kita. Apa yang kita punya, kita tidak perlu Tuhan lagi. Sehingga kita berjalan sendiri. Apa yang kita dapatkan? Kekecewaan. Menyalahkan Tuhan. Karena apa? Kita merasa hebat. Sebulan ini saya pikir-pikir apa tema kita bulan ini. Sudah bulan yang lalu, kemarin bulan yang lalu berjaga-jaga. Karena kita tahu lawan kita bukan saudara seiman, tapi lawan kita iblis yang mengaum-ngaum. Kita harus berjaga-jaga. Dan pada pagi hari ini kita percaya, kita imani. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun masalah kita, percaya Tuhan beri jalan keluar bagi setiap kita. 1 Korintus 10:13 di situ. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Saat kamu dicobai, Tuhan kasih jalan keluar. Satu paket saudara. Ya, satu paket. Tapi seringkali kita tidak mengalami yang namanya jalan keluar dari persoalan kita. Ada apa? Kita lihat diri kita. Kita introspeksi diri. Seringkali jalan buntu yang kita hadapi. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita terima perjamuan asa yang kudus. Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6, ayat yang pertama, ayat yang kedua, sampai seterusnya. Tapi kita tidak membaca semuanya, saya akan bacakan ayat yang kedua. Di situ perikopnya jatuhnya Yeriko. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua,
Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Puji Tuhan. Tembok Yeriko bisa merupakan gambaran dari masalah kita sebagai orang yang percaya. Sebenarnya orang percaya tidak perlu takut dan kalah menghadapi setiap persoalan hidup. Kita tahu cerita ini, saudara. Anak sekolah minggu saja sudah tahu ya, bagaimana Tuhan beracara, Tuhan bekerja. Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Kalau kita membaca ayat seterusnya, bagaimana mereka merobohkan tembok Yeriko bukan kekuatan mereka sendiri. Alat-alat yang canggih tidak, saudara. Tapi cuma mengelilingi apa yang Tuhan firmankan. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalanmu. Seperti yang saya katakan bahwa tembok Yeriko ini gambaran masalah kita. Persoalan kita. Seolah-olah buntu. Seperti tembok Yeriko. Kita tidak bisa maju. Karena ada tembok. Saudara. Bapak Ibu Saudara. Kita melihat perjalanan kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka mengandalkan Tuhan. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ada tangan yang kuat yang menopang setiap kehidupan mereka. Alkitab mencatat ada tiang awan pada siang hari menudungi bangsa itu. Sehingga mereka tidak kena matahari. Saudara, ada perlindungan Tuhan. Pada malam ada tiang api yang menerangi. Inilah gambaran kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, tidak akan terjadi tabrakan satu dengan yang lain. Ada tiang api yang menerangi. Tapi kita melihat bagaimana bangsa Israel, mereka melihat kuasa Tuhan bekerja. Tapi toh mereka masih menyangka, mereka tidak percaya. Sehingga kalau kita membaca sejarah bangsa Israel, berapa ribu yang mati. Karena kedegilan hati mereka. Tidak ada solusi. Tidak ada jalan keluar. Bagi setiap persoalan yang mengandalkan kekuatannya. Tapi percaya saudara. Bagaimana cerita tembok Yeriko ini. Rahasia bagaimana kita sebagai orang percaya bisa menghancurkan tembok Yeriko. Menghancurkan setiap tembok-tembok masalah kita. Apa rahasianya? Firman Tuhan katakan ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan firman Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengarkan bunyi sangkakala itu,
maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Rahasia yang pertama untuk kita mendapatkan jalan keluar untuk meruntuhkan tembok yang menghalangi perjalanan hidup kita. Jika kita mendengar suara Tuhan. Ini penting saudara, mendengar suara Tuhan. Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal, tetapi yang paling sering adalah lewat kebenaran firman Tuhan dan di dalam hati setiap kita. Tuhan bisa berbicara lewat siapa saja. Mungkin lewat orang-orang yang kita tidak anggap. Tuhan bisa berbicara. Kuncinya mau gak kita mendengarkan suara Tuhan. Dalam Samuel, 1 Samuel 15 ayat 22. Coba tampilkan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Samuel marah kepada Saul. Karena apa yang diperintahkan kepada Saul untuk menumpas semua musuh. Tapi Saul tidak melakukannya. Dia menyelamatkan kambing domba yang tambuh. Rajanya diselamatkan. Samuel marah. Mendengar suara Tuhan itu lebih baik. Dengar-dengaran lebih baik daripada korban. Saudara. Mari saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara. Seberapa kita yang ada untuk kita mendapatkan jalan keluar bagi setiap persoalan kita. Dengar firman Tuhan. Yosua dan pasukannya mereka mendengar perintah. Apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka ikuti saudara. Sehingga kita melihat bagaimana tembok Yeriko yang mustahil bagi manusia. Tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Hanya mengelilingi 7 kali angka yang sempurna. Angka yang sempurna. Kalau kita melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap hidup kita. Kuncinya dengar-dengaran kepada Tuhan. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-33 di situ dikatakan, tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Firman Tuhan katakan, tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Ada perlindungan Tuhan, ada pagar penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita bagi orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan. Percaya kalau Tuhan sudah berjanji, Dia akan menepati janjinya. Beda dengan janji manusia, saudara. Kalau Tuhan berkata, aku akan melindungi, aku akan membentengi, Dia akan membentengi kehidupan kita.
Tapi seringkali kita tidak alami yang namanya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang saya tadi katakan, bahwa seringkali kita merasa hebat, kita merasa kuat, saudara. Ketika Tuhan ingatkan kita lewat siapapun, mungkin seringkali kita mencibir, kamu siapa sih? Anak baru kemarin sore. Padahal Tuhan bisa berbicara kepada orang-orang yang kita tidak anggap. Istri bisa mengingatkan kita. Tuhan bisa berbicara kepada istri. Tuhan bisa berbicara kepada suami, kepada anak, saudara, sesama pelayan Tuhan bisa. Tapi seringkali kita tidak mau. Ego kita yang menonjol. Gengsi kita, saudara. Sehingga kita tidak alami. Selalu jalan buntu, tidak ada jalan keluar dari setiap persoalan kita. Kita melihat ya tokoh-tokoh dalam Alkitab bagaimana Yusuf ya ketika dimasukkan ke dalam sumur, ya, kiri kanan tembok tidak ada jalan keluar, tapi ia melihat ke atas, di atas ada jalan keluar. Dia berharap kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Ya, Tuhan pakai orang-orang yang kita tidak anggap, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya Yusuf diangkat, dijual. Perjalanan hidupnya luar biasa. Tapi apakah dia kecewa kepada saudaranya? Tidak. Apakah dia kecewa dengan Tuhan? Tidak. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tetap menjaga kekudusannya seorang muda. Ya, jarang orang muda bisa menjaga kesucian, kekudusan. Sebab Alkitab katakan nafsu orang muda, jauhi nafsu orang muda. Kenapa kita tahu orang-orang muda? Tapi tidak berlaku dengan Yusuf. Ketika ada dosa di depan mata, dia tinggalkan dosa itu. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga apapun persoalannya, ada jalan keluar yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Itu Yusuf. Bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir. Bagaimana Mesir mengejar bangsa Israel. Di depan laut tidak ada jalan keluar. Menurut pikiran kita, saudara. Mereka ketakutan, mereka berseru kepada Musa, apakah kita mati di tempat ini? Musa menguatkan hati bangsa Israel, percaya kepada Tuhan. Tuhan berfirman, angkat tongkatmu. Sehingga Musa mendengar suara Tuhan, apa yang terjadi. Laut bisa terbelah seperti ini, saudara. Ya, mereka bisa jalan. Inilah Tuhan kita, saudara. Inilah Tuhan kita. Mereka bisa berjalan. Bangsa Israel melihat kiri kanan seperti tembok. Tembok kaca, saudara ya. Kiri kanan air, kiri kanan. Mereka bisa lewati. Inilah ketika kita mendengar suara Tuhan. Jadi yang pertama, rahasia bagaimana kita meruntuhkan, menghancurkan tembok-tembok masalah, persoalan kita. Yang pertama, dengar suara Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala
tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala dengan tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Yang kedua, melakukan firman-Nya dengan tepat dan berhati-hati. Ketika kita mendengar suara Tuhan, kita harus melakukan dengan tepat. Tidak cukup mendengar, saudara, tapi harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau belajar, kita tidak sesempurna. Ada banyak kekurangan kita, ada banyak kelemahan kita. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, tapi kita mau menuju ke sana, saudara. Hanya Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Kalau kekuatan kita terbatas, kita akan gagal. Tapi kalau kekuatan Allah ada dalam hidup kita, kita bisa, saudara. Yosua bisa melakukannya. Prajurit yang ada, imam-imam pada waktu itu, mereka melakukan apa yang diperintahkan Yosua kepada mereka lewat Tuhan. Perantara Yosua, kita melihat perjalanan hidup mereka. Mereka bisa mengalahkan orang-orang Yeriko. Orang-orang yang hebat, bagaimana temboknya yang kokoh. Luar biasa, saudara. Jadi langkah yang tidak kalah penting untuk kita bisa merobohkan tembok Yeriko, tembok masalah, adalah mengingatkan sesama anak-anak Tuhan untuk tetap apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tidak salah kita mengingatkan saudara-saudara kita ketika saudara kita sudah jauh dari Tuhan, melenceng dari perjalanan kehidupan. Ingatkan, Yosua mengingatkan, lakukan dengan hati-hati. Ini penting dalam setiap hidup kita. Kita melihat contoh Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kelima. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kita tahu cerita ini, perkawinan di Kana. Ya, mereka kehabisan anggur, mereka panik, ya. Tapi mereka mengundang Yesus. Ini gambaran rumah tangga, saudara. Kemarin saya berbicara ya, kepada saudara Jaya Selvi yang sudah melangsungkan pernikahannya. Saya katakan, kalau kalian melihat rumah tangga kalian kokoh, kalian harus hadirkan Tuhan. Harus memiliki hikmat Tuhan. Saya katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ini yang saya katakan. Karena apa? Akhir-akhir ini ada banyak, ya, iblis itu tidak tidur, saudara. Kita sudah dengar beberapa sebulan yang lalu tentang berjaga-jaga firman Tuhan. Iblis itu akan menunggu, dia tidak bosan-bosan menunggu ya, kesempatan yang baik. Dia akan mengacaukan, merusak khususnya rumah tangga anak-anak Tuhan. Jadi kuncinya ketika menghadirkan Yesus,
perkawinan di Kana, mereka mengundang Yesus. Ketika ada persoalan pada waktu itu, firman Tuhan katakan kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah. Ketika Tuhan menyuruh isi tempayan itu, mereka isi. Mereka cedok. Anggur yang luar biasa yang terjadi mujizat Tuhan. Jadi ketika kita mendengar, melakukan apa yang Tuhan mau, ada mujizat Tuhan yang luar biasa yang boleh kita alami, saudara. Ada solusi, ada jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mari saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita, setiap persoalan kita, dengar suara Tuhan, lakukan firman Tuhan yang terakhir, mau bayar harga. Mau gak kita bayar harga? Tidak ujuk-ujuk mujizat Tuhan, tidak ujuk-ujuk berkat Tuhan. Orang yang sukses sekarang karena dia bayar harga, ia bekerja keras, ia melakukan apa saja untuk satu keberhasilan. Dia tidak gengsi, dia tidak malu. Ada harga, saudara, untuk kita melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mau gak kita bayar harga? Yosua, prajuritnya mereka bayar harga. Tidak masuk akal disuruh kelilingi, pulang. Apa ini nih Yosua? Nyuruh-nyuruh kita kelilingi tembok Yeriko, sekali pulang. Sampai 7 kali. Secara akal sehat tidak masuk akal. Tapi inilah yang Tuhan mau. Mau gak melihat kuasa Tuhan bekerja? Bayar harga. Itu. Kalau Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara, bukan hanya hamba-hamba Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar. Kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab. Keberhasilan mereka dalam pelayanan Rasul Paulus. Bagaimana kita melihat perjalanan Rasul Paulus. Dihantam gelombang badai, dimusuhi saudara, sepelayanan. Inilah harga yang harus dibayar. Tapi ada buah yang dihasilkan. Buah dari pelayanannya. Luar biasa. Jangan menyerah, saudara. Ya. Dalam pelayanan kita, seringkali saya katakan tidak semua orang kita bisa senangkan semua. Tidak bisa. Kehidupan kita ini pro kontra. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Ya. Inilah kehidupan. Saya katakan kepada pengerja-pengerja yang ada, ya, kalian tetap fokus dalam pelayanan. Di sini ada banyak tantangan yang kalian hadapi. Ya, tetap kalau kalian mau berhasil, kalian harus bayar harga untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang kuat. Ya, di tempat praktek, saya menghadapi praktek berapa tahun. Jakarta Timur 1 tahun, Jakarta Barat 1 tahun, Cimahi 2 tahun, di sekolah Alkitab 1 tahun. Lama saya praktek. Setiap tempat praktek beda-beda persoalan yang kita hadapi. Tapi kita harus membayar harga kalau kita mau Tuhan pakai kita. Masalah sedikit saja kita mundur. Persoalan sedikit saja kita menghilang.
Saya katakan kita harus belajar dulu dari kehidupan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mereka itu manusia sama seperti kita, saudara. Mereka pernah mengalami kesulitan, mereka pernah menangis. Tapi mereka tetap kuat, mereka bayar harga. Pada pagi hari ini saudara, sekali lagi untuk kita melihat kuasa Tuhan, tembok-tembok diruntuhkan. Kita melihat jalan keluar dari persoalan kita. Kita harus mendengar suara Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan mau bayar harga. Kalau ini ada dalam hidup kita, kita akan melihat jalan keluar dari persoalan.